Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ingatlah hai Muhammad di dalam Alkitab, yaitu Maryam, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya, makanan syarqiyah, pada suatu tempat sebelah timur, maka dia membuat hijab atau dinding dari keluarganya. Maka kami mengutus kepadanya roh kami, fatamassala laha basharan samiyya, maka dia merupa atau menjelma baginya seorang manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung dengan Allah yang Maha Rahman daripada engkau, jika engkau orang-orang yang bertakwa. Dia berkata, aku ini hanyalah seorang utusan Tuhan engkau untuk memberi kepada engkau seorang bayi yang suci. Maryam berkata, bagaimana aku akan memiliki seorang bayi dan aku belum pernah disentuh oleh seorang manusia pun. Walam aku baghiya, dan aku pun bukanlah perempuan yang tidak baik. Qala kadzaliki qala rabbuki wa huwa alayya hayyinun. Malaikat itu berkata, seperti demikianlah Tuhanmu berkata, huwa alayya hayyinun, demikian itu atasku mudah. Walinaj'alahu ayatan linnas, agar kami menjadikan dia sebagai tanda bagi manusia, wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kita, wa kana amran maqdiya, dan adalah perkara itu akan berlaku. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Zakaria dengan kelahiran Yahya di masa tuanya, nah kembali kepada kisah Maryam yang di sini disebutkan awal mulanya Maryam mendapat berita akan mendapatkan seorang bayi. Dari sinilah nama surat Maryam ini diambil. Jadi dari kisah Maryam ini. Dan tersebut setelah Maryam dilahirkan oleh orang tuanya dari Imran, dari istrinya, dia dipelihara oleh Zakaria dan tumbuh normal, cuma untuk menjalankan nazar orang tuanya, walaupun yang dinazarkan mengharapkan seorang laki-laki, tapi nazar itu tetap dilaksanakan untuk menjadi pelayan rumah suci, yaitu Baitul Maqdis. Ini yang diingatkan ketika itu. Dalam surat Ali Imran juga itu dia dibuatkan sebuah mihrab di situ. Dan di situ di dinding ada hijab yang tidak bisa atau terlindung daripada khalayak. Dari situlah Maryam mengabdikan diri untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu di dalam suasana yang seperti itu Allah mengutus fa arsalna ilaiha ruhana, kami utus kepadanya ruh kami, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi menurut jumhur ulama mufassirin, yang maksud ruh itu adalah malaikat Jibril. Lalu fatamassala laha basharan sawiyya, Jibril menjelma atau berupa sebagai seorang manusia yang sempurna, tentu berpakaian seperti pakaian laki-laki. Karena ketakutan, Maryam mengatakan, qalat inni a'udzu birrahman minka, aku berlindung dengan Allah yang Ar-Rahman daripada engkau. In kunta taqiyya, jika engkau orang-orang yang bertakwa. Jadi mengingatkan supaya orang yang masuk itu tidak mengganggu. Jibril berkata, malaikat itu berkata, aku adalah sesungguhnya utusan Tuhan engkau. Li'ahabalaki ulaman zakiyya, untuk memberi kepada engkau seorang bayi
yang suci. Di ayat-ayat yang lain disebutkan namanya juga. Iz qalatil malaikatu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam. Diberitakan kepada Maryam bahwa Maryam akan mendapatkan seorang bayi. Nah, dengan rasa terheran-heran, ya Maryam berkata, qalat anna yakunu li ghulamun. Bagaimana pula aku akan memiliki seorang bayi, walam yamsasni basyarun. Aku belum pernah disentuh oleh seorang manusia, walam aku baghiya, dan aku bukanlah perempuan yang jahat. Qala kadzaliki qala rabbuki wa alayya hayyinun. Ya. Malaikat itu berkata, ya seperti itulah, seperti demikianlah Tuhanmu berkata, walinaja'alahu ayatan linnas, agar kami menjadikan dia itu sebagai tanda bagi manusia. Ya. Jadi tanda kekuasaan Allah. Tanda seorang tokoh yang akan lahir, ya. Dan itu lahir dari kekuasaan Allah SWT tanpa proses yang normal. Ya, kalau proses normal tentu melalui perkawinan. Ini kisah yang diingatkan kepada kita oleh Allah SWT. Kalau dalam versi umat Nasrani, Maryam ini sudah bertunangan. Di dalam Al-Quran tidak sebut bahwa Maryam itu bertunangan dengan seseorang. Kisah ini diingatkan kita kepada kekuasaan Allah SWT. Sebenarnya, ya kelahiran tanpa ayah itu, ya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan itu Adam. Ya. Adam itu tidak ada sebelumnya, tidak ada orang tuanya. Ya. Tetapi mendingan Nabi Isa ada ibunya. Mungkin itu yang menjadi juga inspirasi bagi legenda-legenda yang lain-lain yang kelahiran tanpa ayah. Kalau di agama lain ada dewa-dewa yang menjelma ke manusia dan memberikan anak. Ya. Di dalam agama Hindu juga ada hal yang semacam itu. Dalam agama Cina juga ada. Dalam tradisi Semitik ini, yaitulah Isa alaihissalam yang melahirkan tanpa seorang suami. Atas kekuasaan Allah SWT, dan nanti tanda bagi umat manusia dan bahkan menjadi tanda bagi datangnya hari kiamat nanti pada akhir zaman. Keutamaan Nabi Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab.